Karena kalau dia tidak setia atau tiba-tiba menghilang, ya kita pun juga tiba-tiba menghilang. Menghilang dengan yang lain. Oke. Kita terlalu berharga, jadi jangan memberikan kesempatan untuk hal-hal yang tidak berharga seperti itu. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape UK. Saya sehat, saya baik, lagi berbahagia. Dengar suara kicauan burung ini teman-teman. Saya cari di mana burungnya, kayaknya di atas sini, tapi kok saya tidak lihat. Oh, itu paling atas sekali. Iya teman-teman, lihat saya di bawah pohon apel. Tapi apelnya kecil-kecil. Nah ini saya tidak petik teman-teman. Tidak panen memanen karena ini di dalam propertinya milik National Trust ya. Dia tumbuh liar begini. Tetapi karena di dalam properti National Trust jadi tidak bisa mengambilnya. Teman-teman, banyak sekali teman-teman bisa lihat tidak ya. Nah itu semua buah apel. Itu yang kecil dan ini ternyata ada yang buahnya besar nih teman-teman di sini. Oke teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman baik lah ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya sehat. Ini pagi hari jadi enak sekali kalau jalan pagi di tempat seperti ini teman-teman. Saya ngantar Alicia dan saya langsung jalan dan kebetulan cuacanya bagus. Sedikit chilly teman-teman, chilly itu dingin-dingin gitu teman-teman. Dan saya punya kelemahan itu leher teman. Kelemahan di leher. Nah jadi saya selalu cover saya punya leher ini. Sementara kalau panas kan tinggal dibuka aja kan teman-teman. Ada satu teman yang bilang tentang bilang saya, Kak ngomong dong tentang PHP. Jadi itu kan bahasa baru, saya sudah lama sekali tidak tinggal di Indonesia, jadi saya tidak tahu istilah-istilah baru yang banyak di Indonesia. Dan ternyata kata PHP ini banyak saya dengar beberapa orang bilang ke saya. Jadi saya dengar mereka ngomong, cuma saya tidak tahu apa itu artinya PHP. Saya tidak tahu apa itu artinya PHP ya teman-teman. Terus si adik ini bilang begini, pemberi harapan palsu. Oh ternyata ini tuh pemberi harapan palsu. Jadi ini teman-teman, saya di sini. Ini saya mau ke sana. Ya. Oke, kita jalan terus lah ya. Jadi pemberi harapan palsu. Terus ini karena pengalaman si adik ini sih, kenalan bulenya sepertinya serius, tapi akhirnya tidak ya. Akhirnya diam-diam langsung menghilang. Aduh, kalau di Papua bilang swangi kapanya nih, menghilang. Muncul tiba-tiba memberikan harapan terus hilang. Oke, saya mau tunjukin teman-teman. Nah jadi dia cerita sama saya ya. Dia cerita sama saya. Dia baru kenalan dengan, minta maaf ya, saya lupa nama adiknya. Tapi pasti dia dengar karena dialah yang meminta saya untuk ngomong tentang inilah ya. Terima kasih deh untuk idenya ya. Kalau ada yang nonton, saya terima kasih sekali. Ini saya sambil nunjukin tempat ini untuk teman-teman. Dia bilang, Kak, bule itu pemberi harapan PHP ya Kak ya. Aku di PHP katanya. Pemberi harapan palsu teman-teman. Ini bunga ini cantik sekali ya.
Oke, jadi kita lanjut ke bule pemberi harapan palsu, PHP. Nah, terus saya bilang sama dia, oh ya toh, emangnya seperti itu? Karena saya kaget, saya justru bukan bule pemberi harapan palsu. Sambil jalan-jalan nih teman-teman, maaf ya saya banyak ketawa karena memang lucu lah ya. Maksudnya saya sendiri saya tidak tahu pemberi harapan palsu itulah ya. Dan dia bilang, iya kak, saya sudah kenal. Wah, kayaknya serius sekali seperti itu kan. Tahu-taunya si bule ini diam-diam langsung menghilang seperti itu kan. Nah, jadi saya bilang sama dia, teman-teman, ini pintu masuknya, tapi tidak dibuka. Oke. So saya bilang sama dia, saya malah kebalikan teman-teman, saya malah kebalikan. Yang pemberi harapan yang PHP itu malah orang Indonesia. Saya suami langsung tidak main-main, dia langsung serius, dia tidak main-main. Ya saya beruntung lah ya. Bilang beruntung ya kebetulan lah seperti itu teman-teman. Kita duduk di sini lah ya teman-teman. Oke, sekarang kita serius bicara. Ini hangat tetapi anginnya dingin, tapi saya buka gini lah. Oke, jadi teman-teman, yang saya mau bilang gini lah ya teman-teman. Kalau adik saya ini, dia bilang bahwa dia yang PHP dia itu bule ya, dan pasti banyak lah teman-teman yang punya pengalaman berkenalan dengan orang di dunia maya dan kayaknya sudah serius, buang-buang waktu, cerita sana cerita sini, janji sana janji sini. Tahu-tahu tiba-tiba orang tersebut menghilang lah ya. Nah, itu memang sangat tidak enak. Saya pun merasakannya teman-teman. Tetapi bukan dengan orang bule teman-teman, justru dengan orang Indonesia. Jadi gini teman-teman, tidak ada patokan tertentu laki-laki bule itu dia ini. Tidak ada patokan tertentu laki-laki bule itu dia dia suka pemberi harapan palsu, tidak. Karena kenyataannya saya punya suami tidak, dan beberapa sahabat lain banyak perempuan-perempuan yang tidak mempunyai pengalaman seperti itu. Tapi kami pun juga punya pengalaman dengan mantan-mantan kami mungkin dengannya seperti itulah, yang pemberi harapan palsu itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang ini dari bangsa ini atau dari ini orang bule atau orang ini kebiasaannya seperti itu. Tidak teman-teman, buktinya bukan saja laki-laki, perempuan juga ada yang pemberi harapan palsu ya kan. Jadi itu tergantung siapa yang kita bertemu. Kita jangan 100% berharap, dan berharap itu bukan kita berharap dan berkorban, tetapi kita sudah menaruh hati sepenuhnya seperti itu, dan berpikir bahwa selagi masih pacaran tuh itu jangan terlalu 100% percayalah teman-teman lah ya. Pokoknya sampai sudah menikah baru percaya. Nah, yang saya mau pesan untuk kalau ada teman-teman yang atau adik-adik yang mengalami seperti inilah ya, jangan berkenalan dengan satu orang, jangan kita mempersiapkan, maksudnya jangan kita berbicara, bolehlah berbicara mempersiapkan masa depan dengan dia, tapi hal yang paling penting tuh mempersiapkan diri kita untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena seandainya saja kemungkinan yang terjadi adalah kita yang di PHP seperti itu. Kalau kita sudah siap teman-teman, ini anak-anak kecil, anak-anak sekolah jadi ribut sekali ya teman-teman. Sebentar lah ya, mereka ribut sekali. Jadi seandainya saja kalau kita sudah siap, sebentar, saya ini anak-anak terlalu ribut sekali sebentar. So teman-teman, saya mengungsi
karena anak-anak kecil terlalu ribut. Oke, jadi begini teman-teman, kalau seandainya itu teman-teman menghadapi hal seperti ini, atau mungkin sekarang berencana untuk mau kenalan, mau ke online, siapa tahu bisa ketemu dengan pasangan hidup di sana, entah orang apa saja itulah ya teman-teman. Satu hal yang teman-teman harus siapkan tuh mentalnya kita pribadi, entah itu laki-laki atau perempuan lah ya, kita pribadi yang harus siapkan mental untuk kalau diputusin langsung pindah ke yang lain. Wow. Putusin pindah ke yang lain. Saya punya bapak bilang tangkap banyak-banyak. Duh, almarhum bapak saya ini, dia bapak penyayang anak-anak lah ya. Jadi dia kalau dia tahu yang kami putus cinta, broken heart, nah dia juga sedih. Jadi dia bilang tangkap banyak-banyak baru nanti pilih. Tangkap banyak baru nanti seleksi. Oke teman-teman, jadi itu pesannya saya. Kita lah yang harus mempersiapkan diri kita. Sebentar ada orang datang. Karena rumah saya di sinilah. Oke, teman-teman, ini bunga ini nih. Bunga ini dulu di rumah saya ada seperti itu. Oke, jadi teman-teman, kita lah yang harus mempersiapkan diri kita. Jadi bukan kita mengharapkan orang lain yang harus mengerti kita, tapi kita lah yang paling mengerti kita punya diri. Kita yang harus mempersiapkan segala kemungkinan baik buruknya, kita sudah siap ya. Kalau dia PHP dan meninggalkan kita sudah siap, udah tahu oh orangnya kayak gini, ya udah biarin aja, pindah ke yang lain, pindah ke hati yang lain. Ya selagi masih pacaran kan ngapain kita ngapain kita terlalu serius itu kan belum tentu juga itu terjadi. Jadi tidak usah terlalu diikat-ikat gitu kan. Diri kita juga jangan diikat-ikat dengan orang, siapa tahu itu bukan jodohnya kita, supaya jangan terlalu sedih lah ya. Jadi itu aja sih pesan saya teman-teman. Kita lah yang harus, adik-adik yang baru mau mencoba untuk ke dunia maya, untuk ke yang tempat website yang untuk berkenalan dengan orang asing atau dengan siapa saja kan, ada yang untuk dalam negeri juga kan. Nah teman-teman semua harus siapkan diri kita sendiri, supaya karena itu kan orang kita tidak kenal, orang itu dari mana kita tidak tahu kan orang itu. Jadi kita lah yang harus mempersiapkan diri kita untuk semua kemungkinan buruk yang akan terjadi. Karena kalau dia tidak setia atau tiba-tiba menghilang, ya kita pun juga tiba-tiba menghilang. Menghilang dengan yang lain. Oke. Harus selalu bersemangat, jangan putus asa teman-teman, karena akhirnya kita akan bertemu dengan pasangan hidup kita itu pasti tidak mungkin tidak. Jalan itu pasti akan berakhir dengan bertemu dengan pasangan hidup. Teman-teman tidak boleh putus asa terus main pilih siapa saja, sampai orang yang masih pacaran sudah sakitin kita, teman-teman ambil saja semua. Jangan, tidak boleh teman-teman. Harus berjiwa besar ya, tidak boleh putus asa. Ingat teman-teman, kita nih orang Indonesia lah ya, kita masih tetap bertuhan, berdoalah. Itu pesan saya, karena itu yang saya lakukan lah teman-teman. Berdoa untuk bisa tidak mungkin Allah itu tidak mungkin menjawab doa kita dengan tidak baik. Itu tidak mungkin. Saya sangat percaya sekali teman-teman. Jadi bersabar-sabarlah, kalaupun harus sakit sebelum menikah ya nggak apa-apa lah, sakit tahan dikecewainnya nggak apa-apa, pindah ke yang lain seperti itu. Tapi tetap harus yakin bahwa kalau sudah didoakan dan sudah siap mentalnya, ya pasti akan dapat yang terbaik. Oke adik-adik, teman-teman semua, terima kasih sudah sama-sama dengan saya.
Ini taman di sini bagus, saya mau buat video di sini. Buat video lagi. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak. Salam dari Inggris lah ya. Semoga apa yang saya cerita ini bisa memberikan masukan, memberikan semangat ya untuk adik-adik supaya jangan putus asa, tetap semangat. Laki-laki atau perempuan yang pemberi harapan palsu itu bukan yang terbaik buat adik-adik ya. Yang terbaik itu pasti dan tidak bohong, tidak dusta, tidak tiba-tiba menghilang. Tidak, adik-adik tidak boleh, kita terlalu berharga, jadi jangan memberikan kesempatan untuk hal-hal yang tidak berharga seperti itu. Oke, dah.